Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Dana Sinesha Wandina, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, semester 2, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tujuan komunikasi antar personal sebagai pemenuhan kebutuhan. Di sini saya mengambil satu teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan. Yang mana teori hierarki kebutuhan ini merupakan salah satu dari beberapa teori motivasi dan kepribadian. Teori hierarki kebutuhan ini juga merupakan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka demi kelangsungan dan perkembangan hidup. Ada 5 tahapan kebutuhan menurut Abraham Maslow, yaitu yang pertama ada kebutuhan biologis dan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang dan perasaan memiliki, yang keempat ada kebutuhan dihormati, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dari kelima tahapan ini, kita masih bisa mengkategorikannya lagi menjadi 3 kategori. Untuk tahapan yang pertama tadi itu masuk ke kategori yang pertama, yaitu kategori kebutuhan fisik dan fisiologis. Sedangkan untuk tahapan yang kedua dan ketiga tadi itu masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu kebutuhan sosiologis. Untuk tahapan yang keempat dan kelima itu masuk ke kategori yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kebutuhan psikologis. Oke, mari kita bahas satu persatu dari kelima tahapan menurut Abraham Maslow yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, tadi ada kebutuhan biologis dan fisiologis. Hal-hal yang masuk ke dalam kategori ini yaitu ada udara, contohnya, kemudian ada makan, ada minum, ada pakaian, rumah, istirahat, dan seks. Nah, tahapan kebutuhan biologis dan fisiologis ini termasuk ke dalam kebutuhan yang paling dasar dari kelima tahapan menurut Abraham Maslow ini. Jadi apabila kebutuhan yang pertama ini, kebutuhan yang paling dasar ini belum bisa terpenuhi, maka kita sebagai manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan selanjutnya pada tahap selanjutnya. Oke, saya ambil contoh kecilnya saja, yaitu kebutuhan makan dan minum. Sekarang coba kita bayangkan apabila Anda ataupun kita semua sebagai manusia, jika dalam waktu 24 jam tidak memakan apapun, tidak memakan satu butir nasi pun, tidak memakan satu potong roti pun, tidak memakan buah sedikit pun, dan tidak memakan cemilan-cemilan yang lain atau makanan yang lain dalam waktu 24 jam itu tadi, apa yang akan kita rasakan pada tubuh kita? Tentunya tubuh kita akan merasa kurang berenergi, kita juga akan merasa lemas, kemudian muka kita juga akan terlihat pucat, tidak mempunyai gairah. Nah, begitu sama halnya dengan apabila kita tidak meminum 1 gelas pun dalam satu hari dalam waktu 24 jam itu, maka kita akan mengalami dehidrasi. Nah, dalam konteks berkomunikasi, bagaimana sih cara kita untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum itu tadi? Oke, saya ambil contoh lagi dari keluarga saya sendiri. Saya mempunyai seorang adik perempuan yang masih kecil. Dia kalau dia sudah merasa lapar, dia akan datang mendekat ke saya atau ke ibu saya atau ke kakak saya atau ke ayah saya. Dia itu datang mendekat sambil bilang, misal ke saya, "Mbak, saya lapar, saya ingin makan." Nah, disitulah komunikasi itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum itu tadi. Begitu pula dengan udara, pakaian, dan seks, semua itu melibatkan komunikasi di dalamnya. Contoh lagi, apabila saya membutuhkan pakaian, apa yang akan saya lakukan? Tentunya saya akan datang ke toko pakaian atau saya bisa membeli bahan di suatu toko perlengkapan menjahit dan yang nantinya akan saya bawa ke tukang jahit. Nah, kita contoh yang di toko pakaian saja. Saya datang ke toko pakaian, kemudian di toko pakaian saya menemui pegawai toko itu.
atau saya bisa langsung menemui kasirnya. Nah, di dalam situ itu akan melibatkan komunikasi antara saya dengan yang ada di dalam toko itu. Misal saya sudah memilih baju, milih, kemudian saya menentukan ini yang mau saya beli. Nah, kemudian saya bawa baju itu ke kasir. Mbak, ini saya mau beli ini. Nah, dari mbak kasir itu akan memproses semuanya dan memberikan struknya untuk saya bayar kemudian. Nah, disitulah komunikasi itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan pakaian saya sendiri. Oke, kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu tadi ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Setiap manusia membutuhkan perlindungan baik secara psikis maupun fisik. Nah, apabila tahap yang pertama tadi sudah terpenuhi, yaitu tahap biologis dan fisiologis, maka manusia akan berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap ini yang akan kita bahas, yaitu tahap rasa aman dan perlindungan. Coba kita perhatikan baik-baik pada pekerja bangunan, pada suatu proyek itu mereka selalu menggunakan topi kuning di kepalanya. Dengan tujuan apa? Itu dengan tujuan agar kepalanya itu terlindung dari benda-benda yang kemungkinan jatuh pada ketika berada di dalam proyek itu. Nah, kemudian bukankah karena alasan keamanan dan perlindungan, maka banyak orang di luar sana yang rela mengeluarkan uang demi membayar seorang satpam untuk menjaga rumahnya selama 24 jam. Kemudian bukankah karena alasan keamanan dan perlindungan, maka banyak orang yang menyewa bodyguard untuk selalu mengikuti kemanapun si orang itu pergi demi terciptanya keamanan dan perlindungan. Bahkan kebutuhan rasa aman dan perlindungan ini tidak hanya diatur oleh perindividuan saja, namun tetapi juga oleh pemerintah RW dan RT misalnya, yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Itu mereka membangun poskamling demi terciptanya keamanan dan rasa nyaman di dalam desa tersebut. Kemudian apabila kebutuhan pada tahap pertama dan tahap kedua sudah terpenuhi, maka masih ada yang tidak kalah penting dari keduanya itu, yaitu kebutuhan kasih sayang dan perasaan memiliki. Setiap manusia itu berhak mencintai dan dicintai baik secara seksual maupun non seksual oleh orang lain. Rasa kasih sayang itu kurang lengkap apabila tidak dibarengi dengan perasaan memiliki. Contoh, saya termasuk anggota pada suatu organisasi, sebut saja organisasi A. Nah, apabila saya sudah merasa memiliki organisasi ini, maka arti memiliki di sini itu yaitu saya adalah bagian dari organisasi ini dan mereka yang ada di dalam organisasi itu adalah bagian dari saya. Jadi saya akan memberikan semaksimal mungkin yang saya bisa untuk organisasi ini. Namun perasaan kasih sayang dan kepemilikan ini tidak hanya terjadi pada perorangan saja atau pada suatu organisasi saja atau dalam keluarga saja. Namun rasa kasih sayang dan kepemilikan ini juga harus ada pada lingkungan RT atau lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, maupun lingkungan masjid dan lingkungan yang lain. Tahapan yang keempat yaitu kebutuhan dihormati. Setiap manusia itu sebenarnya memerlukan penghargaan dari orang lain, meskipun itu penghargaan yang sangat kecil kelihatannya. Namun dari penghargaan itu banyak orang yang termotivasi untuk terus belajar dan terus berusaha agar bisa menjadi lebih baik lagi. Misal di dalam suatu keluarga itu biasanya banyak orang tua yang memuji anak-anaknya atas kepandaiannya dalam sekolah, atas rankingnya, atas kecantikannya, atas fisiknya, atas perilakunya, atas akhlaknya dan lain sebagainya. Begitu pula contohnya ketika di suatu tempat kerja, apabila ada suatu karyawan yang berhasil meraih prestasi yang begitu luar biasa, maka dari atasan akan memuji
Saya kagum dengan Anda, dengan usaha Anda, dengan hasil Anda sampai detik ini. Ya, meskipun masih ada sedikit kesalahan, namun saya percaya kamu bisa memperbaikinya dan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya dari perkataan atasan itu sangat memotivasi kepada karyawan itu sendiri untuk untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih baik. Kemudian kita sampai pada tahap yang kelima, tahap kebutuhan yang lima, yaitu tahap yang tertinggi dari piramida Abraham Maslow ini. Tadi kita sudah membahas 4 ini, yang mana manusia akan berusaha untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang ada pada tahapan kebutuhan yang 4 ini tadi. Nah, tahapan yang kelima itu ada tahap kebutuhan aktualisasi diri. Setelah manusia berusaha untuk memenuhi 4 kebutuhan tahap ini, maka manusia itu perlu adanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu contohnya seperti misal seorang pelajar itu sudah belajar terus, belajar bekerja keras untuk bisa memahami suatu materi yang kemudian dia aktualisasikan dengan cara mengikuti lomba atau olimpiade pada tingkat kabupaten dulu, kemudian nanti dia belajar terus, kemudian bisa mengikuti olimpiade ke provinsi atau sampai ke tingkat nasional. Selesai sudah pembahasan dari 5 tahapan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.